tadi kita habis belanja guys, jadi lanjut lagi. Nah ini kan tadi tuh abang bahas pergi waktu ke Eropa tuh kan. Nah itu berarti pas masih jahiliyah ya bang? Ya malu saya sebenarnya. Ya betul. Jadi ya perjalanan saya ke Eropa, ke Asia Tenggara, mindset berpikir saya, terus apalagi aktivitas yang saya lakukan itu betul-betul jauh dari Tuhan. Mindset berpikir lah ya, karena apa yang saya kerjakan ini kan tergantung apa yang saya pikirkan kan, tergantung pemahaman yang saya dapatkan. Nah karena pada waktu itu pemahaman yang saya dapatkan itu tujuan hidup manusia itu untuk itu bebas. Bisa jadi, ya bisa jadi karena peristiwa masa lalu misalnya kan, sejak kecil di penjara kan, bisa jadi kan. Pengennya ada banyak orang yang kayak gitu kan, pengen bebas, tak boleh keluar malam waktu SMP misalnya. Padahal teman-teman SMP pada keluar malam. Tunggu nanti kalau SMA. Kayak kan dulu gitu tuh waktu remaja kan. Rupa waktu SMA pun dikekang nggak misal. Walaupun saya sebenarnya ya udah nakal sejak SMA. Jadi ketika kuliah itu di Jogja itu ya betul-betul dapat pemahaman model kayak gini nih. Hidup itu bebas, tak ada aturan, nomaden, halal haram hantam. Nggak ada standar syariah dalam hidup kita ini. Syukurnya masih percaya Tuhan gitu kan. Nggak kemudian ateis. Nggak kemudian bilang Tuhan tuh nggak ada. Cuma Tuhan tuh kesamping dulu karena saya pengen hidup sekarang tanpa Tuhan. Kira-kira gitulah. Ternyata pas hidup tanpa Tuhan bukannya menyelesaikan masalah. Iya betul. Rupanya nambah masalah gitu ya. Ya ternyata problematikanya semakin ruwet. Jadi tujuan hidup bebas yang dimiliki saya pada waktu itu tuh ya betul-betul tidak menyelesaikan masalah. Tetap saja ada hambatan, tetap saja ada ringan, tetap saja gelisah. Kegelisahan itu selalu ada. Bahkan lebih gelisah malah. Nah, ya gelisah, pergi mabuk misalnya kan. Nanti mabuknya selesai, gelisah lagi. Gelisah traveling kemana, pergi ke pulau. Selesai traveling? Ini balik dari pulau. Apalagi kalau traveling duitnya habis. Makin parah. Masalahnya makin tambah banyak. Nah, cuma saya tidak ada pemantik pada waktu itu. Tidak ada, bahkan tidak ada niat hijrah, niat apa itu tidak ada. Tidak ada niatan hijrah gitu. Tidak ada. Tetap ya nikmati ya, let it flow gitu lah. Hidup nih ngalir ya, gitu kan. Air gitu. Nah, jadi tapi ya Tuhan sayang lah dengan saya kan. Insya Allah Tuhan tuh sayang lah dengan saya. Peristiwanya tuh ketika saya di Thailand. Ketika saya di Thailand itu jadi gini, metode saya traveling, saya tuh dengan metode ketemu orang di jalan, kenalan, jalan bareng dalam rangka irit, menghemat. Kan backpacker kan? Backpacker. Kalau naik taksi sendiri kan biayanya lebih mahal daripada naik taksi berdua. Betul. Kalau kita berdua kan urunan bayarnya. Nah, gitu. Lebih hemat lah ya. Nah, kalau kita berempat urunan bagi empat. Lebih hemat lagi. Lebih hemat. Nah, jadi itu prinsip saya tuh. Nggak naik taksi, tapi seandainya pun harus naik taksi, nggak sendirian. Nah, jadi cari orang supaya kita bisa bareng, cari yang tujuannya sama. Kontak-kontak. Nah, jadi waktu itu tuh saya dari Kamboja menuju Thailand pakai bis sendirian. Di dalam bis tuh banyak lah orang kan, turis-turis tuh banyak. Sampailah di Thailand, di Bangkok, ada satu orang yang saya lihat ini dia kayaknya bertengkar gitulah. Berkelahi ya. Nah, bertengkar karena soal transportasi. Akhirnya dia berpisah dengan kawannya tuh. Nah, saya juga sendirian, dia sendirian. Saya tanya mau kemana? Mau ke stasiun apa? Stasiun itu apa namanya ya? Tram tuh, bukan tram. Bukan stasiun balapan ya? MRT. Nah, mau ke stasiun MRT nomor apa gitu. Oke, saya juga, saya bilang. Saya juga mau ke MRT. Pakai bahasa Inggris, Bang? Pakai bahasa Inggris. Terus belilah order lah taksi, nyegat taksi kan urunan. Nah, di dalam taksi itu ngobrol dari mana, mau kemana. Percakapan biasa traveler lah kan. Dia bilang dia nih orang Amerika, udah cukup lama dia di Asia Tenggara nih. Nggak ada tujuan kemana, sama kayak saya.
Terus dia nanya saya, apa rencanamu? Saya bilang, dalam waktu 2 hari saya akan tetap di Bangkok, tapi setelah ini saya mau ke Thailand Utara, di Chiang Mai, terus menjelajahi Thailand Utara. Bolehlah saya ke sana juga, kata dia. Mungkin karena dia juga ada kawan kan. Tapi kan kita tidak bertukar nomor HP pada itu, bertukar email kalau saya tak salah. Karena viralnya masih email dulu. Iya. Kalau tukar WA zaman dulu viral, mungkin tukar WA kali ya. Iya. Ya udah ada dah WA sebenarnya ya. Tapi mungkin tidak seviral zaman sekarang. Itu kejadiannya 2014 kalau saya tak salah, atau 2015 awal. Jadi tukar email. Kan sosmed kan udah ada kan, Facebook, umumnya saya Facebook lah waktu itu. Jadi sampai 2 hari yang katanya direncanakan tuh saya tak dapat email. Jadi jalan, saya berangkat sendiri maksudnya. Saya berangkat sendiri dari Bangkok ke Chiang Mai naik kereta. Kemudian dapat hotel sendiri, bukan hotel, dormitory. Gimana itu? Dormitory itu satu kamar tuh tempat tidurnya 12. Rame-rame. Kayak barak gitu ya. Itu ada wifi kan, buka internet, dapat email. Dia bilang, saya sekarang lagi di Chiang Mai. Kau di mana? Ya, gitu lah kira-kira. Sama lah, saya juga di Chiang Mai. Akhirnya kita ketemuan di kafe, salah satu kafe, minum bir, ngobrol. Ini pas belum hijrah. Belum. Ini pemantiknya. Saya pikir ini jadi pemantik lah. Salah satu faktor yang cukup besar saya akhirnya merasa perlu dekat dengan Tuhan gara-gara peristiwa ini gitu. Nah, makanya lagi minum bir tuh ya. Nah, makanya saya perlu menceritakan. Gimana tuh, Bang? Jadi obrolan antara 2 orang baru ketemu kan masih berkisar apa pengalaman, rata-rata traveler tuh pengalaman. Udah kemana aja selama ini? Ceritalah, saya udah kesini kesana. Dia juga begitu, perjalanan kesini sana, cuti kerja. Intinya tuh yang diceritakan soal itu terus. Sama topik utama percakapan para traveler itu tentang masyarakat lokal. Itu sering dibicarakan. Gimana masyarakat sini gitu. Orang Indonesia tuh kayak gini, orang Eropa tuh kayak gitu. Itu sering tuh jadi topik pembicaraan tuh. Sesama traveler yang baru ketemu. Apa namanya? Shock culture. Mereka ketemu culture shock. Culture shock. Jadi entah gimana ceritanya, waktu itu saya dengan si orang Amerika ini cerita soal agama. Mungkin karena diawali dengan, kan udah cukup lama jadi saya tidak terlalu ingat. Tapi intinya cerita soal agama yang saya ingat tuh, dia mengatakan bahwa agama ini merusak. Jadi saya itu agama ini merusak. Apa bisa agama itu merusak? Jadi saya itu percaya Tuhannya. Dia percaya penciptaan. Proses penciptaan tuh karena pihak yang bernama Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Kemudian tapi gara-gara ada Tuhan tuh orang jadi bikin agama katanya dalam rangka menyembah Tuhan itu. Ini kata dia ya. Okay. Maka banyaklah agama di bumi ini kan. Ada Hindu, Buddha, Kristen dengan berbagai macam alirannya, Islam dengan berbagai macam alirannya, Zoroaster, Majusi, ya macam-macam lah, Yahudi. Lalu padahal pencipta itu satu kata dia. Tapi gara-gara berbagai macam aliran ini mereka jadi berkelahi. Perkelahian itulah yang membuat agama ini rusak, dunia ini rusak. Gara-gara perkelahian antara agama. Gitu. Saya masih manggut-manggut kan, saya pengetahuan agama saya kan minim. Kalau orang udah bahas agama pusing dah kepala saya kan. Percaya ya. Iya. Percaya. Iya, saya bilang kan. Saya juga bilang saya ini muslim tapi muslim yang tidak taat. Bahasa Inggris itu bad muslim. I am a bad muslim. Bangga gitu. Bilang bad muslim itu saya tuh bangga, astagfirullahaladzim. Jadi itu kayak gitulah kan. Nah, tapi sampai satu kalimatnya gini. Dan di antara kerusakan yang dibikin oleh agama-agama itu, yang paling merusak itu Islam. Ini telinga saya mulai tinggi. Karena bagaimanapun juga sejelek-jelek saya sebagai muslim, tetap saya ini muslim gitu. Tetap saya ini Islam gitu. Agama saya ini Islam. Kenapa yang paling merusak Islam? Saya tanya gitu kan. Iya, di dalam Islam itu diskriminatif terhadap perempuan. Di Arab Saudi itu perempuan nomor 2 dibilang itu. Masih belum inilah kan. Terus Islam itu membolehkan pembunuhan. Terorisme di mana-mana itu karena mereka dapat perintah dari Tuhan.
Kata si dia nih. Kata dia, dan saya kan nggak ngerti kak, nggak ngerti belum, apa ya. belum paham agama ya waktu itu. Oke. Gitu terus dia bilang gitu kan, dia pokoknya dia menyudutkan Islam lah. Kalimat yang kemudian membuat saya tidak terima lah. Kalau yang kalimat-kalimat awal tuh masih saya terima ya. Maksudnya karena saya tidak punya kak ilmu tentang itu argumen kan. membalasnya pun bingung gitu argumen, ya. kan. Dia bilang gini, Muhammad itu pedofil katanya. Nah itu marah saya, betul-betul marah saya. Dia meniduri anak-anak. Muhammad itu meniduri anak-anak pedofil. Apa bedanya Muhammad dengan pedofil yang lain? Dia berani bilang ngomong kayak gitu. Dia bilang gitu ke saya, dan itulah pemahaman yang mereka dapatkan sebagai seorang Barat yang dapat pemahaman Islam salah. Informasi tentang Islam kan salah mereka. Informasinya itu keliru ya. Informasinya itu keliru. Dia kan jelas 53 tahun Nabi kan menikah dengan perempuan 9 tahun misalnya kan. Dan persepsi dia tuh bukan persepsi orang di 1400 tahun yang lalu, tapi orang di zaman sekarang. Kan kayak gitu. Ya, jelas berbeda. Iya. Habis itu saya marah. Saya bilang saya ini orang Islam, saya tidak terima gitu. Intinya gitulah. Walaupun waktu itu masih jahili ya. Iya. Tapi ketika Nabi sendiri dihina tetap tidak terima. Jadi saya tidak terima penghinaan Nabi saya tuh. Nabi saya dihina, saya tidak terima. Belakangan ketika saya belajar, ada yang dikenal dengan istilah Ghorizatul Baqo, naluri mempertahankan diri. Jadi ya saya merasa saya itu di challenge lah sama orang ini. Ketika saya marah, lalu dia bilang lagi, aku nih tahu kayak gini karena aku baca Quran. Sedangkan abang tak baca Quran. Senyap saya. Apa argumenmu? Tak punya argumen saya. Jadi betul, saya tak baca Quran. Nah ini yang jadi pemantik, saya bilang pemantik proses hijrah itu dari peristiwa ini. Singkat kata kita berpisah, saya balik dari Thailand tuh saya kemana? Ke Malaysia, Kuala Lumpur, lalu ke Kuching. Saya nginap dulu di Kuching, baru balik ke Pontianak. Nah dalam perjalanan balik ke Pontianak tuh kepikiran saya, iya betul. Jadi perdebatan di kafe pada waktu itu tuh membuat saya betul-betul berpikir, kemana saya selama ini gitu. Apa yang udah saya pelajari tentang agama saya sendiri. Saya ngaku beragama, KTP saya ada agamanya Islam gitu kan, KTP Islam. Cuman kalau saya mati, muncullah tiba-tiba tuh, wah saya diserang dengan berbagai pertanyaan. Cuman kalau saya mati, cuman kalau saya punya anak saya siapa yang ngajarkan agama, wah macam-macam lah. Tapi yang bikin saya poin interestnya gini bang, ada orang dapat hidayah dari minum bir gitu. tapi ya, tapi nggak bagus ya, gitu. Tapi boleh. Karena Allah tuh sayang sebetulnya. Ya. Nah saat itulah saya merasa betul saya jauh dari Tuhan saya ini, saya jauh dari agama saya. Mulailah saya belajar itu pribadi. Masih Syekh Google ya? Syekh YouTube. Syekh YouTube. Ustadz YouTube. Ustadz YouTube. Jadi saya ini mazhab YouTubiah. Mazhab YouTubiah. Kayak mau tanya dengan orang malu gitu masih waktu itu. Iya, dan saya ketemu siapa? Nauman Ali Khan. Nah, ingat saya tuh. Nauman Ali Khan. Saya suka bahasa Inggris. Saya sedang belajar bahasa Inggris pada itu. Jadi saya suka ceramah-ceramah bahasa Inggris. Lagian ustadz-ustadz yang sekarang lagi ramai di YouTube hari ini, yang ustadz Indonesia juga pada waktu itu belum terlalu muncul. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Felix Sia, Ustadz Salim Afila, Hanan Ataki, Umar Mita, Ustadz Abu Somad itu belum muncul. Belum muncul waktu itu. Atau mungkin sudah, tapi saya yang nggak tahu gitu kan. Saya jauh dari informasi kayak gitu kan. Nah, ini yang saya ketemu tuh Nauman Ali Khan, Ahmad Didat. Kalau Putra tahu orang namanya Ahmad Didat, itu masya Allah luar biasa. Ahmad Didat nih gurunya Zakir Naik. Tapi Zakir Naik abang juga nonton? Nonton. Karena saya nonton Ahmad Didat, saya nonton Zakir Naik. Itu sampai hatam saya rasa-rasanya saya pengen ketemu orang non muslim mau saya ajak debat. Padahal saya masih belum sholat. Ya serius aja, saya nonton Zakir Naik, Yusuf ST saya tonton. Ada dokter S3 atau dokter. Ada orang Amerika tuh dia ateis, convert ke Islam, lalu dia bikin materi-materi tentang sains, ilmu apa, bukti Tuhan itu ada. Rajin saya nonton gitu tuh pada waktu itu ya. Bahkan
menyendiri. Nah, saya menyendiri kan, saya biasa nongkrong di warung kopi kan. Masa-masa itu saya sering menyendiri nonton ceramah ya. nonton ceramah, nangis kalau sedih gitu kan, takut mati, takut dosa. Itu sering saya alami itu. Sampai pada akhirnya saya punya pertanyaan di YouTube yang tak terjawab. Yang saya merasa harus orang yang jawab, bukan YouTube. Karena ngechat di kolom YouTube nggak dijawab-jawab. Komentar tak terjawab. Nah, ini perlu orang. Jadi saya pengen ibadah lah waktu itu kalau nggak salah. Karena saya cuma nonton, saya nggak ibadah. Saya cuma berpikir ya. Kan ini nggak sehat kan ya. Karena saya berpikir ya, saya jadi tak bisa nih saya gini terus nih, saya harus sholat, saya harus bersih, nggak boleh kotor lagi, saya harus berhenti minum alkohol dan seterusnya. Nah, untuk itu saya perlu orang yang bisa membimbing, mengajarkan. Nah, saya ingat saya suka ke warung kopi, saya punya kawan ngopi itu, dia paham Islam. Siapa tuh? Saya tanya lah, namanya Ustadz. Nah, sekarang Ustadz ya, dulu kawan saya ngopi. Dulu Bang, sekarang jadi Ustadz gitu ya. Ustadz siapa tuh? Ustadz Wandra namanya, Wandra Irfandi. Ustadz Wandra Irfandi. Bang Ipan, saya kenal Bang Ipan. Semoga beliau nonton video ini ya. Ini gimana gini gitu. Tanya lah kan, oh ini begini begitu. Dia juga heran kenapa saya bertanya-tanya soal Islam. Jadi akhirnya setiap hari ketemu, dan setiap hari itu tidak cuma sebentar. Sarapan sama-sama, diskusi panjang, makan siang, karena waktu itu istrinya juga lagi di luar kota. jadi istrinya lagi S2 di Malang. Jadi bujang ini. Jadi musim bola Liga Champions misalkan, nonton bola. Tapi sebenarnya diskusi agama di warung kopi itu, cerita agama sambil nonton bola gitu ya. Udah cukup lama gitu kan, sampai akhirnya kita bikin kesepakatan kita harus duduk di majelis gitu, maksudnya kajian rutin, bukan cuma warung kopi obrolan ini. Alako. Nah, dari situlah saya terbuka. Saya akhirnya tersadar bahwa Islam ini, Masya Allah, Islam ini luar biasa ya. Saya dapat pemahaman yang seandainya waktu itu saya sudah punya maklumat tentang Islam kepada orang yang ketemu di Thailand itu, selesai dia saya debat. Wah, dalam hati saya gitu lah tuh. Kamu saya baru tahu sekarang. Kira-kira gitu lah. Soal Nabi pedofil, soal Islam boleh membunuh, soal itu akhirnya saya tahu kan belakangan ini ya baru tahu. Akhirnya kita tahu bahwasanya pandangan Barat tentang Islam itu sebenarnya salah. Iya, itu salah. Yang keliru. Nah, saya sampai pada satu kesimpulan, ini pertempuran ideologi. Jadi semakin berat jadi diskusinya. Zulfikar ya. Peperangan pemikiran. Ya, opini memang dibentuk untuk menyerang Islam, dan sampai orang-orang itu tersadarkan ya, karena bumi kita ini sedang tidak diatur oleh Islam, sedang sekuler, dan umat tuh betul-betul merosot pemikirannya. Jauh pemikiran umat tuh menjadi kayaknya merosot. hari ini saya ketemu anak-anak SMA yang kritis tuh kecil sekali lah dibandingkan zaman dulu tuh. Kalau kita lihat dari kisah-kisah yang ada ulama-ulama ataupun penulis-penulis buku zaman dulu tuh kritisnya tinggi Bang, dibandingkan anak zaman sekarang. Udahlah, yang penting aku ikut aja gitu, yang penting aku lulus di kampus ini aja. Tapi mereka tidak ingat bahwa esensi kenapa mereka hidup itu, mereka tuh lupa gitu. Mending mah kalau lupa, kalau tidak tahu nih yang bahaya gitu kan. Ya karena ya keberhasilan sekulerisme lah, mensekulerkan umat. Nah, memisahkan agama dengan dari kehidupan. Padahal itu satu paket. Adanya agama itu kan tak mengatur kehidupan kan. Betul. Jadi kalau kehidupan tidak diatur dengan agama, untuk apa ada agama gitu. Nah itu PR kita hari ini. Jadi umat tuh merasa ketika mereka udah sholat, puasa, zakat, udah cukup. Mereka tuh menganggap kita udah soleh gitu. Realitas di luar itu jadi tidak terlalu peduli. Orang-orang buka aurat misalnya. Orang yang masih kelaparan juga. Orang kelaparan, miskin tuh dengan sistem ya. Karena sebenarnya dalam Islam ada kaya miskin tuh ada. Dan tapi ini kemiskinan yang sistemik, yang tersistem gitu. Iya. Jadi memang harta di bumi ini cuma sedikit yang berkumpul di kalangan orang kaya, dan sebagian yang sedikit yang lain itu direbutkan oleh orang miskin. Nah itu sistematis. Kapitalisme. Dan saya menyadari itu gitu, dan saya sadar betul bahwa di masa lalu Islam itu pernah pimpin bumi. 2/3 dunia Islam memimpin. Dengan apa? Dengan syariah. Jadi
Jadi luar biasa gitu. Jadi saya semangat mengkaji Islam tuh, jadi saya semangat. Saya pengen menjadi bagian orang yang ikut mengembalikan kehidupan Islam. Pada akhirnya gitu. Dan Islam ini semua kan diatur dengan agama ya, termasuk kita mau ke WC diatur, pakai sendal aja diatur. Betul, gitu kan. betul. Saya baru nemukan, tidak ada agama di dunia ini yang bisa seperfect Islam gitu, Betul. yang selengkap Islam. Adakah agama yang mengatur untuk pakai sendal selain Islam gitu kan? Iya. Kalau hari ini saya nemukan baru Islam lah. Dan Islam tuh mengatur semuanya gitu, masalah makan, pernikahan, segala macam lengkap diatur sama Islam. Karena yang ngaturnya bukan manusia, bukan aturan manusia juga yang ngaturnya, aturan Tuhan malah. Nah, pemahaman seperti ini harus sampai ke tengah-tengah umat. Bagaimana cara mengubahnya ya? Dengan mengubah pemikiran. Harus disadarkan bahwa selama ini tuh pemikiran kita tuh salah. Yang salah gitu. Akidahnya harus tersentuh. Seperti itulah ya, dengan cara rutin lah, diskusi rutin. Dan ini juga Bang, apa namanya, di Islam itu agama yang perfect dan apa namanya, agama yang itulah mengatur kita semuanya. Dan aturannya kan aturan langsung dari Tuhan tuh. Iya, betul. Nah, kalau Tuhan yang ngatur otomatis adil. Nah, kalau yang bikin aturan itu manusia, otomatis dalam naluri manusia bakal, oh ini aturan yang aku bikin, setidaknya menguntungkan aku sedikit gitu kan. Artinya kalau aturan dibuat manusia, sebagian teruntungkan dan sebagian lain dirugikan. Ya. Sebenarnya secara akal, secara rasional, kita nih sudah bisa ngambil kesimpulan bahwa manusia itu punya 3 ciri utama. Apa ciri utama? Lemah, terbatas, membutuhkan pihak lain. Lemah, terbatas, membutuhkan pihak lain itu tidak layak untuk bikin aturan. Betul. Mana orang lemah bikin aturan, membutuhkan pihak lain. Tidak bisa bikin aturan kayak gitu tuh. Dan satu lagi Bang, ideologi sekuler hari ini yang mendarah daging di dunia ini kan, itu membuat satu generasi yang hari ini saya bingung Bang. Nama generasinya, sadar nggak sadar, adalah generasi tak takut Tuhan. Kalau dulu guru ngasih tahu kita kan kita takut nih. Takut, ya. Tapi saya hari ini nemukan, jangankan guru Bang, Tuhan aja nggak ditakuti. Kalau Tuhan aja nggak ditakutin, otomatis guru nggak ada mempan bagi mereka. Waduh, itu sangat-sangat parah sekali sih menurut saya. Jadi tenang, itu ya tenang. Saya bukan ngajak tenang untuk tidak peduli itu. Kita tahu akar masalahnya ya. Karena kita tahu akar masalahnya, kita bisa cari solusinya. Ya akar masalahnya itu ya tidak diterapkannya aturan Tuhan di tengah-tengah umat. Sekulerisme merajalela, sehingga landasan berpikir orang-orang tuh bukan Tuhan, bukan Islam, bukan akidah gitu. Tapi manfaat. Ini manfaat. Karena kita sudah sampai rumah beliau. Hampir ya tuh, aman. Oke, kalau kita sudah sampai rumah, jadi sekarang kita selesai kontennya guys. Tunggu di konten selanjutnya. Oke, Assalamualaikum.